dia akan berfungsi sebagai penyimpan muatan bila sumbernya direct Jadi nanti di bab listrik ini nanti masih DC arus 6, nanti ada arus bolak-balik, kita masih sumbernya sumber DC, kemudian aki ya nanti bisa dicari secara matematis. Beda potensial atau tegangan. Mohon maaf Bu, suaranya putus. Sehingga ya sebentar. Sebentar. Sebentar, mau saya juga lagi hang sebentar. Oke,
tes, apakah terdengar? Ya, Bu, terdengar. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Saya ulangi lagi, simbolnya seperti ini, atau di beberapa buku juga bisa yang sebelah kanan. Kemudian untuk fungsi dari kapasitor sendiri yaitu sebagai penyimpan muatan bila sumbernya DC. Jadi nanti di bab 3 ini kita belajar mengenai arus listrik, itu masih sumbernya adalah sumber DC. Kemudian baru di bab 6 nanti arus bolak-balik kita itu belajar mengenai arus untuk sumber AC atau sumber bolak-balik. Kemudian kapasitor kalau dipasang dengan sumber AC, dia bukan lagi sebagai penyimpan muatan, tapi dia sebagai resistansi. Atau nanti biasanya kalau digabung, jadinya nanti dia memiliki reaktansi kapasitif. Dan itu nanti kita belajar di bab 6. Untuk sementara, di bab ini, bab 2, kapasitornya sebagai penyimpan muatan. Jadi, secara matematis dinyatakan sebagai muatan sama dengan kapasitansi, ini C, simbolnya C besar, kemudian dikalikan dengan beda potensial atau tegangan. Jadi fungsinya sendiri adalah sebagai penyimpan muatan. Ini adalah kapasitansi, kapasitor. Jadi secara definisi kapasitansi kapasitor berarti dia ini kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan. Satuannya adalah farad. Farad itu di sini farad itu sama aja dengan kolom per volt. Farad atau disingkat F gitu ya. Kemudian untuk jenisnya sendiri ada 3. Jadi yang saya bahas nanti akan ada 3 jenis kapasitor, yaitu plat atau keping sejajar, kemudian bola, dan yang ketiga adalah silinder. Untuk yang pertama yaitu plat sejajar.
Oke, saya lanjut. Untuk kapasitor plat sejajar atau keping sejajar, ini jadinya ada 2 buah konduktor. Tadi secara definisi kapasitor itu tersusun atas 2 konduktor dengan muatan yang berlawanan. Oke, untuk jenis yang pertama yaitu kapasitor plat sejajar, jarak antar kedua plat ini D. Kemudian ini saya buat muatannya plus Q, yang ini min Q, yang jelas berlawanan muatannya. Kemudian jarak, misalkan ini berarti kan pada komponen X ya, harusnya putus-putus, ini pada sumbu X itulah. Ini koordinatnya saya buat koordinat 0 atau O, kemudian jarak keping yang kiri yang muatannya positif Q, ini saya buat X1, kemudian berarti jaraknya yang keping kedua atau plat kedua ini jaraknya X2 terhadap pusat koordinat. Nah, untuk yang langkah pertama, saudara harus tahu E pada benda, karena bendanya ini berupa plat. Di waktu mencari medan listrik, ini enggak saya turunkan yang plat, saudara saya suruh buka sendiri di buku, langsung menggunakan rumus jadi. Waktu itu saya kasih tahu cuma sigma per epsilon 0. Sigmanya hati-hati di sini, ini adalah rapat muatan persatuan luas. Jadi ada lambda, sigma, kemudian rho. Saya ingatkan kembali, jadi sigma ini adalah rapat muatan persatuan luas. Sorry kok rho. Muatan. Bentar. Ini adalah muatan persatuan luas. Nanti jadi pada rancu. Muatan persatuan luas. Sehingga E di sini Q epsilon 0 A. Jadi mestinya di beberapa kelas itu ini dikasih tugas. Sepertinya di kelas ini saya juga belum pernah ngasih tugas ya. Kalau di beberapa kelas teman-teman saya itu ngasih tugas menurunkan rumus untuk medan listrik pada plat, kemudian pada apalagi ya silinder kalau nggak salah, tapi nggak masalah lah. Nanti silakan dicek di buku, ini boleh langsung saudara gunakan rumus jadi bahwa E dari plat itu adalah sigma per epsilon 0. Setelah langkah pertama menentukan medan listriknya, cari potensial listriknya. Jadi E dulu, kemudian cari V. Masih ingat VBA? Itu VB min VA. Atau langsung min integral A sampai B EDR. Ini saya tuliskan dulu tetap VB, VBA gitu aja. Min integral EDR. Kemudian dari yang pertama tadi E-nya kan sudah diketahui. Ini saudara substitusi Q per epsilon 0 A DR. Ini VBA. Nah, sekarang ini kan nggak ada variabel R, berarti dia konstanta, bisa keluar dari integrasi. Q per epsilon 0 A integral dari A ke B DR. Integral DR apa kelas 26? R, Bu. Good. R jadinya saya tak minimize dulu. Integral DR itu R, maka VBA sama dengan min Q per epsilon 0A, ini adalah R. Dalam hal ini tadi kan kebetulan ini bukan R ya, saya terlanjur tadi komponen X, ini boleh saya rubah jadi X. Jadi integral dx ini adalah X. Dari mana ke mana? A ke B, berarti dari tepian X1 sampai X2. Ini tak tulisin X1, X2. Jadinya ini X1, X2 gini. . 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
X2 min X1 ini apa? X1 min X2. D, Bu. Nah, boleh saya nyatakan sebagai D. Ini VBA. Karena di sini ada negatif. Kalau kita ngomongin kapasitansi itu kan cenderung ke jumlah gitu ya. Tadi kan kemampuan untuk menyimpan muatan. Ingat waktu materi potensial listrik, kalau kita punya VAB itu kan sama aja dengan min VBA. Tanda negatif ini kan menunjukkan dia kebalik aja dari potensial rendah ke potensial tinggi gitu aja. Makanya ini kan ada tadi di awal saya sudah menentukan ini plus Q min Q. Nah, seperti itu. Jadi nanti di beberapa evaluasi atau soal-soal nanti ini juga besarannya juga bisa berbeda. Ini saya ngambilnya yang paling sederhana, cuma satu saja. Kemudian tanda negatif ini bisa saya hilangkan menjadi gini. Saya minta, loh kok ikut hijau semua ya. Bentar. VAB VAB jadinya Q per epsilon 0 AD. Kan VAB sama dengan min VBA. Terus kemudian hubungannya apa? Kita punya definisi tadi. Q sama dengan CV. Jadi kita arahkan ke situ, kita punya VAB-nya Q per epsilon 0 A kemudian dikalikan dengan D. Jadi tak tulis lagi di sini VAB tadi Q per epsilon 0 A kemudian kalikan D atau QD gitu ya. Terus kita punya ini kan, kita punya ini sehingga kalau dari persamaan yang sebelumnya saya nyatakan Q-nya berarti kan epsilon 0 A per D VAB. Sehingga selain VAB yang sebelah kanan ini merupakan C. Ini adalah C, kapasitansi kapasitor. Sehingga C-nya sendiri, C untuk plat kapasitor ini yang sering saudara hafalkan saat SMA. Ini adalah kapasitansi kapasitor plat sejajar atau keping sejajar. Sampai sini oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, ini saat dia ruang hampa, jadi udara saja, tidak ada bahan dielektrikum. Makanya ini adalah permitivitas udara. Bagaimana kalau disisipi bahan dielektrikum jika kapasitornya disisipi, diberi di sini, di area sini ada bahan dielektrikum. Disisipi, ya betul. Bahan dielektrik. Nanti silakan dicek bahan dielektrikum itu apa saja, banyak. Kemudian biasanya ada konstanta dielektrikumnya, misalkan kayak gabah berapa, kedelai berapa, nanti biasanya banyak referensinya. Silakan dicari. Kalau di fisika 1 ini di level tahun pertama ya biasanya dikasih tahu berapa konstanta dielektrikumnya. Simbolnya KE ya, konstanta dielektrikum. Maka C sama dengan epsilon A per D, jadinya C kalau sudah ada konstanta dielektrikumnya KE kemudian epsilon A per D. Atau di beberapa buku jadinya ini epsilon K, maksudnya ini ada konstanta dielektrikumnya. Boleh di beberapa buku ada yang menyatakan ini dengan epsilon K itu
kali epsilon 0. Biasanya nanti misalkan gabah 1,6. Ini saya misalkan ya, saya juga lupa detailnya. Kemudian misalkan kedelai misalkan 1,2. Nah, seperti itu. Jadi nanti tinggal mengalihkan 8,85 kali 10 pangkat min 34 epsilon 0-nya. Oke, itu untuk jenis pertama, plat sejajar atau keping sejajar. Kemudian yang kedua, ini kapasitor bola. Kapasitor bola. Kapasitor bola ini terdiri dari 2 bola konsentris dan selalu muatannya berlawanan. Maksudnya konsentris ya sepusat gitu ya, dengan radius R1 dan R2. Ingat tadi fungsinya adalah menyimpan muatan. Nah, menyimpan muatannya ini misalkan R1, kemudian yang jari-jari ini R2, anggapan bagus ya. Yang luar ini saya anggap min Q muatannya, saya selalu memisalkan yang paling sederhana. Kemudian yang bola yang kecil dari jari R1 ini muatannya plus Q. Muatannya harus berlawanan, terdiri dari 2 konduktor. Jadi ini ada 2 konduktor, berarti menyimpannya di mana? Ya kayak donat, menyimpannya di area ini. Nah, muatannya ada di sini saja. Berarti langkah pertama tadi apa? Mencari medan listriknya kan? Berarti di zona berapa kalau model bola seperti ini? Mencari medan listrik di zona kelas 26. Muatannya ada di mana? Di sini kan? Berarti kita mencari medan listrik ya di zona itu, di zona R1 kurang dari R kurang dari R2. Sampai sini oke? Oke, Bu. Oke. Karena ini simetri, kembali lagi bisa kita gunakan hukum Gauss. E dA Q total per epsilon 0. E, saya anggap sudah paham. Berarti permukaan Gauss-nya di mana? Di sini, di antara R1 dan R2. Ini permukaan. Kenapa kok ikut hijau sih? Permukaan Gauss-nya, gitu ya. Terus, berarti Q yang dilingkupi, siapa ini yang dilingkupi? Yang dilingkupi oleh permukaan Gauss ini berapa? Ibu. Oke, plus Q epsilon 0. Sehingga E jadinya seperpati epsilon 0 Q per R kuadrat. Ini sendiri adalah K, jadinya boleh saya nyatakan sebagai K Q per R kuadrat. Sudah ketemu E-nya, langkah kedua, yaitu potensial di antara 2 bola. Jadi setelah medan listriknya, sekarang cari potensial di antara 2 bola, di donatnya tadi. V12 kan gini tadi bentuknya. Ini R1, ini R2 gitu ya. V12 itu minus integral 21 EdR. Ingat ini rumus dasar dari potensial listrik. Sekarang V12 minus 21 E-nya substitusi. E-nya tadi apa yang sebelumnya? Kaki per R kuadrat. Seperti biasa, R kuadrat dr selain R, karena ini terhadap R, ini 2 ya. Kaki integral 21 seper R kuadrat. Integral dari seper R kuadrat? Minus seper R. Minus seper R. Minus seper R, good. Terus min-min jadinya positif, maka ini V12 kaki R1 min
R2. Kemudian K-nya boleh saudara ganti menjadi biar sama di buku ya, ini tak samain aja, 1/4 pi epsilon 0. Oh, sorry. Sehingga dengan menyatakan ini, maka Q-nya 4pi epsilon 0 per V12. Sehingga yang ini, sehingga C-nya akan sama dengan 4pi epsilon 0. Ini adalah kapasitansi kapasitor untuk bola. Bu, nanti kalau evaluasi apa harus menurunkan? Enggak, saudara gunakan yang rumus jadi ini yang terakhir ini. Ini adalah kapasitansi kapasitor bola. Sampai sini oke? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Untuk selanjutnya, ini yang tipe 3, kapasitor silinder. Sama, dia terdiri dari 2 silinder. Kan memang definisinya tadi terdiri dari 2 konduktor gitu ya. Terdiri atas 2 silinder koaksial. Koaksial itu ya sama kayak konsentris tadi. Dia sepusat tapi berbentuk panjang gitu ya. Dengan radius R1 dan R2. Kemudian panjangnya L. Saya ambil yang sederhana saja. Jadi simbol-simbol yang simple. Wow, miring. Jari-jari dalamnya R1 gitu ya. Kemudian jari-jari luarnya R2. Kemudian tingginya ini adalah L. Sama, ini saya buat plus Q, yang luar min Q gitu ya. Bebas mau seperti apa nanti di persoalan atau di evaluasi juga akan bermacam-macam nanti. Yang penting saudara paham ininya saja, konsepnya. Langkah pertama sama, saudara harus mencari di antara ini, di antara 2 silindernya, berarti di antara R1 sampai R2. Cari medan listriknya, kita gunakan hukum Gauss juga, R1 kurang dari R kurang dari R2. Karena untuk menyimpannya kan di antara 2 konduktor, berarti ya di antara ini. Nah, sampai sepanjang, kira-kira bisa dibayangin enggak? Muatannya ada di mana gitu. Bisa, Bu. Oke. Oh, kok DR sih? DA Q total per epsilon 0. Hati-hati di sini, selimutnya bukan lagi bola. Kalau bola tadi kan 4πr kuadrat. Sekarang di sini selimut silinder apa? 2πr kali L-nya. Kalikan dengan L ya, 2πrL. Tingginya ini L. Kemudian Q total adalah muatan yang dilingkupi oleh Gauss. Gaussnya ada, permukaan Gaussnya di antara R1 dan R2. Berarti yang dilingkupi adalah Plus Q. plus Q, good. Ini panjang gitu ya, permukaan Gaussnya kayak kertas dimasukkan di antara 2 silinder. Jadinya ini plus Q per epsilon 0. Sehingga E-nya atau Q gitu aja, 2pi epsilon 0 LR. Ini adalah medan listriknya. Baru kita masukkan untuk mencari potensial di antara 2 silinder.
V12 21 EDR minus 21 E-nya tadi Q per 2Pi epsilon 0 LR. Q 2Pi epsilon 0 L R-nya tak sendiriin. Selain R bisa keluar integrasi. Integral seper R apa? Ln Ln R. Sehingga min Q per 2Pi epsilon 0 L ln R1 min ln R2. Ini agar hilang tanda negatifnya ini, boleh ya saya ganti 2Pi epsilon 0 L. Ini jadinya ln R2 min ln R1. Kemudian sifatnya sama kayak logaritmik, kalau pengurangan jadinya pembagian. Jadi 1, kemudian R2 per R1. Ini V12. Dengan menyatakan seperti ini, maka Q-nya sendiri apa? 2Pi epsilon L, kemudian R2 per R1, kemudian V12. Sehingga C untuk apa tadi? Kapasitor silinder, ya ini 2Pi epsilon 0 L per ln R2, jadi tak tulis di sini ya. Jadi kapasitansi kapasitor silinder oke, sampai sini. Oke, Bu. Ketiga jenis sudah. Nanti kalau mengerjakan soal, udah langsung hafalkan atau saudara pakai yang ini, yang saya kotak-kotak. Ini, kemudian untuk yang bola ini, kemudian yang ini, kemudian kalau ada dielektrikum yang ini. Jadi udah pakai rumus jadi itu boleh, gitu ya. Sekarang kalau sudah tahu kapasitansinya, sekarang kalau dalam rangkaian cuma ada 2 jenis, kalau enggak seri ya paralel. Untuk yang pertama, dirangkai seri. Jadi ini kapasitor, bisa lurus ya. Ternyata padnya miring, makanya dari tadi kok miring terus ya. Ini C1, C2, C3. Ini enggak saya hubungkan dengan sumber. Kalau di sini ya mestinya dengan sumber DC gitu ya. Misalkan ada titik A, titik B. Terhubung, ada 3 komponen kapasitor, C1, C2, C3 dirangkai secara seri. Ingat, saudara masih ingat kalau dirangkai seri, itu besaran apa yang sama?
Muatannya, Bu. Oke, muatannya dalam hal ini kalau lebih gampangnya gini biasanya. Arus di tiap komponen sama. Sebenarnya ini juga lucu ya, karena arus ini kita belajarnya di semester di bab 3, tapi di sini harus paham juga di kapasitor, tapi nggak masalah. Saya rasa sudah ada bekal seperti waktu SMA. Kemudian arus itu sebanding dengan muatan. Jadi tadi yang jawab muatan benar. Jadi di sini kalau di rangkaian seri, muatan di tiap komponen sama, karena arus ini tadi sebanding dengan komponen, arus banding dengan muatan. Q1, Q2, Q3. Jadi muatan di komponen 1, muatan di komponen 2 atau di kapasitor 2, muatan di kapasitor 3 itu sama besarnya karena dirangkai seri. Saya buat sama dengan Q atau QAB yang mengalir di sini gitu ya. Mau Q, mau QAB juga boleh. Kemudian kalau tegangannya beda. Jadi tegangan VAB itu adalah merupakan jumlahan dari V1. Kalau tegangannya itu jumlahan, bukan sama ya. V1 tambah V2 tambah V3. Untuk mencari V, tadi kan kita punya persamaan ini. Jadi V itu adalah Q per C. QAB per CAB. CAB di sini apa? Berarti C dirangkai seri gitu ya. V1 berarti Q1 per C1. V2, Q2 per C2, Q3 per C3. QAB, CAB, kemudian Q1, Q2, Q3 kan sama. Saya tuliskan QAB gitu semuanya. Kemudian saya keluarkan. Ini kan sama, sehingga seper CAB, berarti kan dalam hal ini dia rangkaiannya seri ya, seper CS gitu biasanya boleh. C1 plus C2 plus seper C3. Atau boleh dituliskan seper C seri itu seper C1 sigma dari I sama dengan 1 sampai N seper CI. I-nya berjalan sampai sejumlah komponennya. Ini untuk rangkaian seri. Untuk rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Ini juga sama, saya anggap titik A gitu ya, nanti dihubungkan terhadap sumber DC. Sama, saya buat 3 saja. Nggak usah banyak-banyak. Misalkan ini titik B. C1, C2, C3. Kalau paralel, itu tegangan di tiap-tiap komponen sama. Sehingga di sini boleh saya nyatakan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. V1 itu ya berarti dari sini ke sini saja. Kemudian V2 itu ya di komponen ini saja. Ini V3. Itu nilainya sama besar atau sama dengan VAB. Dari sini ke sini sama gitu ya VAB. Kemudian kalau muatannya itu baru berbeda. Kalau muatannya, kalau saudara masih ingat hukum Kirchhoff 2, ada I yang masuk ke titik percabangan. Di sini kan ada I1 cabang 1, I2 cabang 2, I3 cabang 3. Nah itu kan sama aja jumlahan. Sama halnya saat Q. Tadi kan I sebanding dengan Q. Q2 ditambah Q3 yang masuk ke percabangan. Kemudian dengan persamaan ini, maka Q boleh saya nyatakan sebagai CAB kalikan VAB. Kemudian ini berarti C1 V1, C2 V2, C3 V3. Ingat V-nya sama, jadinya ini hanya matematis, saya rasa saudara sudah paham lah ini. C3 kemudian VAB karena V-nya sama. Sehingga CAB atau dalam hal ini berarti dia rangkaiannya paralel
itu jumlahan C1, C2 plus C3 atau dituliskan C paralel itu adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N CI jumlahannya. Sampai sini oke? Oke, Bu. Oke. Bu. Secara cerita, bab 2 sudah beres. Jadi ada potensial listrik sama kapasitor. Yang mana potensial listrik itu ada yang untuk muatan titik, kemudian muatan kontinu, terus yang kapasitor ini ada 3 jenis tadi, mencari kapasitansinya, kemudian rangkaiannya. Sekarang saya berikan beberapa contoh soal, tapi nggak detail ya, nanti silakan dipelajari sendiri di rumah. Jadi saya berikan, ini ada contoh soal, saya lupa di nomor berapa di buku. Misalkan seperti ini. Ini titik A, misalkan ini titik B. Ini C1, ini C2, ini C3. Kemudian dikasih tahu bahwa C1-nya ini merupakan plat sejajar. Kemudian C2-nya itu misalkan bola, kapasitor bola. C3-nya ini silinder. Tentukan CAB atau C pengganti. Tentukan CAB-nya berapa. Nah, berarti langkah pertama gimana? Karena kita sudah dikasih tahu plat sejajar, tapi ini yang jelas pasti diketahui. Plat sejajar itu kan, ini kan ya tadi, saya back. Sorry. Ini kan epsilon 0 A per D. Kemudian, jadi pasti nanti kalau di soal paling enggak dikasih tahu luas penampangnya berapa, jarak antar platnya atau kepingnya berapa, pasti diketahui. Jadi langkah pertama, saudara harus menentukan C1 sama dengan epsilon 0 A per D. Nanti silakan dicari nilainya. Kemudian langkah 2, C2 bola. Pasti diketahui juga nanti komponen-komponennya. Dia R1-nya berapa, R2-nya berapa. Ini kan yang punya bola 4pi epsilon 0 seper R1 min seper R2. Jadi nanti enggak serta-merta langsung dikasih tahu angkanya gitu loh. Jadi nanti pasti diketahui jari-jari kecilnya berapa, jari-jari besarnya berapa. Nah, ini saudara masukkan. Nah, ini nanti berapa nilainya. Kemudian langkah ketiga, ini saya lupa di nomor berapa, nanti silakan cek di soal-soalnya. Saya rasa ada ini. Kemudian yang ini, C-nya 2pi epsilon 0L per